Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Umaya Ulfa, SPD selaku Guru Fisika 12 MIPA 7, dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil PPT saya terkait model dan teori atom, dan saya akan menjelaskan bagian kelemahan dan keunggulan J.J. Thomson. Baik, jadi seperti yang dapat kita lihat pada saat ini, saya akan menjelaskan model dan teori atom yang dalam PPT yang telah saya sajikan dan saya buat sendiri. Jadi ini sebenarnya melingkupi teori atom Dalton, kelemahan dan keuntungannya juga, dari teori atom J.J. Thomson, kelebihan dan kekurangannya juga, dari teori atom Rutherford, kelebihan dan kekurangan. Kemudian ini juga ada keterangan terkait eksperimen Rutherford, hipotesa Rutherford. Kemudian ada penemuan neutron dari James Chadwick dan sifat-sifat neutron. Kemudian juga ada dari teori atom Niels Bohr, kelemahan dan kelebihan seperti biasa. Kemudian ada model atomnya, teori atom modern, teori mekanika kuantum, prinsip ketidakpastian Heisenberg, sudah selesai. Jadi untuk saat ini berhubung saya berada di kelompok J.J. Thomson, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dan definisi atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson serta kekurangan dan kelebihannya. Baik, kita langsung melaju pada poin teori atom J.J. Thomson sesuai kelompok saya, yakni kelompok 3 J.J. Thomson. Jadi hasil eksperimennya menyatakan, J.J. Thomson mengungkapkan bahwa hasil eksperimennya menyatakan ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Atom adalah suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atom bersifat netral. Berdasarkan yang telah saya temukan, setidaknya teori atom Thomson memiliki beberapa kelebihan dibanding teori sebelumnya. Kelebihan utama teori atom Thomson adalah kemampuannya menerangkan adanya partikel subatom yang lebih kecil dari atom. Selain itu, Thomson juga mampu menjelaskan sifat listrik atom. Thomson menyatakan bahwa atom bersifat netral, sebagaimana jumlah muatan positif dan muatan negatif sama. Meskipun memiliki kelebihan tersebut, teori atom Thomson pada akhirnya juga menimbulkan suatu kelemahan. Baik, jadi saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Model atom yang tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom merupakan model atom Thomson. Sebagaimana model atom lain berperan dalam pengembangan teori atom Thomson memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada masa awal perkembangan teori atom, Dalton beranggapan bahwa atom adalah zat terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kemudian dilansir dari Luhmann Learning, hal tersebut patah ketika Thomson menemukan elektron pada tahun 1897 dan mengusulkan model atom Thomson. Penemuan elektron membuktikan bahwa atom bukanlah zat tunggal yang tidak dapat dibagi, melainkan atom memiliki partikel bermuatan positif dan negatif yang membangunnya. Kemudian kita lanjut pada awal mula berkembangnya struktur atom. Kelebihan teori atom Thomson adalah menjadi awal mula berkembangnya struktur atom. Thomson menggagas bahwa atom terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Dilansir dari Chemistry Library Text, Thomson menganggap materi positif sebagai jelly atau sub kental, atau bisa dianggap sebagai roti kismis juga, di mana elektron tersebar di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa atom memiliki struktur dan bukan merupakan bola pejal yang padat. Kemudian kita akan melaju pada kekurangan teori atom Thomson. Yang pertama adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan. Kekurangan teori atom Thomson adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif. Thomson menunjukkan bahwa muatan positif tersebar secara merata pada atom seperti sub, padahal muatan positif berada di dalam bagian kecil di tengah atom atau yang disebut dengan inti atom. Teori atom Thomson juga tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron dalam suatu atom. Menurut Thomson, materi negatif atau elektron tersebar dalam materi positifnya, padahal elektron berada di bagian luar inti atom. Yang kedua adalah tidak dapat menjelaskan terjadinya ion.
Teori atom Thomson beranggapan bahwa muatan positif atom sama dengan muatan negatifnya. Hal tersebut membuat atom bermuatan netral, sehingga tidak dapat menjelaskan terjadinya ion saat atom mengalami pengurangan atau penambahan elektron. Yang ketiga adalah tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya. Kekurangan teori atom Thomson selanjutnya adalah tidak dapat menjelaskan bagaimana atom memancarkan spektrum cahaya. Seperti halnya teori Rutherford yang telah dikemukakan setelahnya J.J. Thomson. Dilansir dari Chemistry Guide, menurut teori atom Thomson, atom hidrogen dapat memancarkan cahaya hanya pada satu frekuensi. Namun ternyata atom hidrogen dapat memancarkan cahaya pada frekuensi yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.